mesin, di setiap perjalanan ada cerita sendiri. Engine Break. Selamat datang di podcast Engine Break. Oke, bro, ini harusnya kita nih kan hostnya ya bro ya. Yoi. Nah, tapi Kali di ini episode pertama tamunya gak ada bro. Oh, berarti Belum- gua jadi bintang tamunya. Belum dong? kita undang kan. Oke. Kalau gitu lo dulu ya bro ya. Oke. Yang setahu gua kan lo udah 20 tahun lebih bro Ya. biker. Nah, apa sih bro yang membuat lo tertarik? Lo cinta pada motor besar kan? Iya. Ya. Ya gue juga kenal lo kan awalnya kita sama-sama main motor. Ya. Nah, ini belum gue tanya nih, apa yang ngebuat lo memilih motor besar nih? Kan mahal bro. Oke, jadi gini, dulu sih memang awalnya gue dari SMP ya. Dari SMP itu gue hobi main naik motor gitu kan, diam-diam sampai tukang ojek motornya gue sewa dulu tuh. Oh, Waktu SMP tuh kan. Nah, terus saya semakin kesini, lo sewa? Berarti Iya. lo kagak boleh naik motor atau ya gimana? dulu waktu masih SMP gue belum boleh motoran kan. Oh, Belum boleh. Nah, akhirnya gue diem-diem lah tuh sewa motor, tukang ojek gue sewa gitu. ah. Terus pada suatu hari begitu gue udah SMA, gue tadinya kan motor-motor bebek tuh. Ah. Nah, SMA gue memberanikan diri bawa motor kopling. Nah, gue masih inget tuh pertama motor yang gue bawa itu ya mereknya nggak usah gue sebutin. Ah, iya. Pokoknya belum ya ada pokoknya sponsor. dua tak motor kopling deh. Belum ada sponsor ya, belum sebutin. Belum, pokoknya dua. Ntar kalau udah ada sponsor baru kita sebutin deh. Iya, pokoknya 2 tak motornya itu kan. Udah akhirnya di situ gue ngerasain kok lebih enak motor kopling ya gitu kan. Maksudnya lebih laki banget gitu kan. Oh. Nah, suatu saat gue sering lah tuh ngeliat tuh yang namanya moge lewat gitu. Terus gue kayaknya seru juga nih gitu kan. Iya sih suaranya tuh. Nah, akhirnya di situ gue cari lah bengkel moge, showroom moge gue cari. Awalnya sih gue masih belum niat ini Gue tahu tuh. untuk Gue tahu tuh. iya. Tapi jangan disebutin. Kagak apa-apa. Ya Oke. semoga bro titik Iya. cepat Allah beri kesembuhan ya. Amin. Amin. Udah akhirnya ketemulah showroom tuh kan. Nah, di situ gue lihat dan di situ juga ada bengkelnya juga gitu kan. Akhirnya gue diracunin deh. Ya kan. Nah, tapi dalam hati gue, nah justru ini gue mau nih gue diracunin nih gitu kan. Ah, lu memang cari racun ya. Udah akhirnya gue pertama nyoba itu di CC 400. Oh. Gue belum berani ke CC yang langsung besar ya. Jadi awal gue bertahap dulu tuh CC 400. State ya. Waktu itu gue pakai Suzuki Intruder 400. Intruder. Ah. Oke. Udah akhirnya dari situ gue nyoba-nyoba. Wah, Yang bukan yang hijau dulu kan, bukan kan? bukan. Ada warna hitam. Warna hitam. Gue pakai dulu. Udah akhirnya gue nyoba. Nah, terus begitu gue sekali touring, yang lain CC-nya 1000 semua, paling kecil gue CC-nya 400. Akhirnya apa? Jadi gue selama perjalanan gue jadi anak bawang terus nih ceritanya nih, ya nggak? CC 400. Udah gitu, pada saat itu temen-temen nggak boleh lihat jalan lurus, ngilang gitu kan. Gue sendirian cinak-cingok. Akhirnya gue kesel nih kan. Ya iyalah yang lain 1000. Iya, gue kesel nih. Waduh, gue ketinggalan terus kan. Akhirnya dalam hati gue balik, gue harus naik CC gitu. Itu udah berapa lama tuh? Nggak lama. Minggu. Nggak lama gue balik dari touring. Akhirnya gue cari. Nah, pertama gue yang gue suka itu gue pakai sport dulu. Sport Kawasaki ZZR dulu tuh gue. Yang warna merah bukan? Iya, warna merah. Iya. ZZR 1100. Udah gue pakai lah di situ kan. Waduh, gue kan hobi touring nih, ya kan, gue hobi touring. Nah, pernah gue touring ke Malang tuh pakai sport itu, pakai motor sport itu. Gue touring ke Malang, itu setiap berhenti makan, yang lain masih bisa
cengengesan, ketawa-ketawa. Itu gue udah lemes bro, namanya pakai motor sport kan ya. Ya iya, pinggan kena ya. Itu udah di sini nih kayak ditaruhin karung nih, ya kan? Wah iya pegel banget deh, udah gitu akhirnya. Bongkok. Itu PP loh gue, maksudnya pulang pergi gue pakai sport itu. Kemana gitu. tadi? Gue waktu itu ke Malang, sampai ke Malang, Jawa Timur. Gila lu. Ya kan, nah akhirnya Lu pakai sport ke Malang. ke Malang gue pakai sport. Udah gitu. Nah di situ gue dendam lagi nih. Gua harus ganti, nggak mau gue pakai sport, gua harus pakai motor touring. Karena kenapa? Endurance-nya lebih lama ya, lebih tahan lu kagak capek. Bukan berarti motor sport nggak enak ya, artinya gini. Gue berpikir gue nih hobi touring, berarti gue harus cari motor peruntukannya memang yang buat touring gitu kan. Ya udah akhirnya begitu gue pulang, nah disitulah gue cari motor naik cc tuh ke Suzuki lagi, Intruder 1400 yang gue pakai. 1000. Oh iya. Yang biru. Yang lu ngilang kemana-mana gitu. Iya, udah tuh terus gitu. Teman-teman di belakang dia mah, aduh. Dulu. Iya, udah gitu. Hilang aja udah ya. Begitu pakai 1000 ke atas kan, nah udah akhirnya gue bisa ngimbangin lah, gue bisa ngimbangin. Nah dulu gue alergi sama yang namanya Harley. Ya, Alergi, iya kan? Gue main gitu Jepangan. Artinya gini, bukan berarti di sini gue Jepang nggak enak, moge Jepang nggak enak, bukan ya. Moge Jepang tuh enak, enak. Mau yang mau pakai sportnya, mau pakai yang model touringnya, yang buat touring itu, cruiser. Gitu ya. Itu enak gitu kan. Nah, cuman pada saat itu gue penasaran gitu kan. Gue kok dulu kagak suka sama Harley, tapi gue lama-lama kok orang pakai Harley ini ya gitu kan, maksudnya enjoy jarak jauh ya. Gue pikir kan pakai Harley itu capek gitu kan. Ya, ngelihatnya kan kayak berat gitu. Nah lo inget gak awal-awal gue pakai Harley waktu kita dipinjemin motor sama almarhum. Oh iya benar. Kita ke Pangandaran ya. Itu Iya, ke Pangandaran. Wingday. Iya, sama Haji siapa? Ya Allah, lupa. Haji Zuhur. Almarhum Haji Zuhur. Itu tahun berapa ya, Bro? Nah kan dia baru beli motor 2 tuh. 2008 ya kan? Apa 2009? Ya, pokoknya sekitar itulah ya. 2011 ya. 2010 2010-an ya. 2010-an. Nah, itu kan kita ditawarin motor 2 tuh. Goldwing sama Harley kan. Softail ya, Iya kan? Gua kan bawa Goldwing tuh. Iya. Nah, gue tadinya kan pengen ngerasain ini Goldwing yang modelnya udah kapsul tuh. Nah, cuman gue berpikir kalau Jepang juga mau ngapain gitu kan. Nah, akhirnya gue pilih yang Harley kan. Udah, nah disitulah gue jatuh cinta sama Harley. Ternyata yang tadinya kata orang, wah Harley nggak enak gini-gini, ternyata enak gitu kan. Ternyata enak. Tapi memang semua jenis motor apapun, setelah gua ambil kesimpulan, lo hobinya apa? Kalau lo hobi touring, nah lo cari yang apapun motor, yang mau Harley, mau yang Jepangan, carinya versi memang buat touring, gitu kan? Nah kalau lo misalnya hobi touring tapi lo pakai motor yang bukan peruntukannya buat touring, nah itu buat gua salah kaprah, gitu ya. Salah kaprah, lo pasti tidak akan menemukan kenyamanannya selama lo touring gitu. Gitu ya. Jadi kayak begitulah ya. Kalau mau ngebut jangan pakai motor touring gitu. Walaupun motor touring bisa ngebut, tapi sebenarnya ya namanya kita touring kan bukannya buat balapan, bukan ya kan, kita intinya buat kan menikmati perjalanan gitu. Oke, kembali lagi yang pertanyaan lo tadi kan. Kan lo bilang tadi apa sih membuat lo seneng gitu kan. Nah yang membuat gue seneng itu, jadi gue dulu seneng ngayap kemana-mana. Pokoknya gue jarang pulang lah dulu tuh. Itu gue pakai mobil. Kemana-mana gue ngayap pakai mobil. Kalau dibilang enak gak touring pakai mobil? Enak. Tapi setelah gue cobain gue touring pakai motor, itu jauh lebih enak. Kenapa? Satu, ini yang gue rasain ya. Jadi pertama itu untuk ngantuk lebih cepat mobil. Kalau iya betul. Setuju. Setuju. Kalau jarak jauh kita touring nih lebih cepat ngantuknya naik mobil. Tapi kalau naik motor kita masih seger itu lebih lama lah gitu ya. Ya kita harus
refleks kita harus tetap terjaga, Nah, itu keseimbangan terjaga. Kalau kagak seimbang gimana? Ya oke. Nah setelah gue cari tahu kenapa ya kok naik motor ini lebih apa ya lelahnya lebih lama. Kenapa coba? Jadi kita Maksudnya lelah lebih lama itu cepet capeknya gitu. cepet capek. Oh iya. Nah ternyata naik mobil sama motor itu bedanya. Motor itu kita oksigennya lebih banyak, mendapatkan oksigen. Iya benar. Iya dong. Kalau mobil, oke kita buka kaca, tapi kan angin lewat aja. Iya. Iya dong. Benar, ada kaca depannya. Ada kaca depan. Ah. Nah setelah gue cari tahu, oh ternyata kita lebih dapat konsumsi oksigen itu lebih naik motor lebih banyak. Satu. Yang kedua, nikmatnya kalau ya ini sih buat gue ya, buat gue. Nikmatnya ketika kita naik motor itu apa? Kita langsung bersentuhan dengan alam. Iya dong. Nah apalagi kita nemuin trek yang jalannya nikung, itu lebih dapat sendiri di motor daripada di mobil. Set nikung, set apalagi footstep kita sampai serok, ya. Sampai serok gitu kan, nah sampai nyentuh gitu kan, nah itu lebih asik lagi. Dulu seinget gue ya. Dulu kita kan ya sama Bang Erik ya. Horsepower. Oh horsepower. Mungkin Iya. anak-anak lama tahu tuh horsepower. Kita dulu harus belajar dulu itu bro. Sebelum touring itu ingat nggak? Iya betul. Jadi memang Dulu yang ngajarin lu Haji Dian ya. ya Yang sama Malap. ya gue pernah juga ya safety riding sama Jidian gue pernah juga. Tapi yang nggak bisa gue lupain adalah tetap guru gue tuh horsepower. Oh ya. Ya. Bang Erik semoga cepat sembuh Bang Erik. Ya Bang Erik sehat panjang umur. Amin. Pokoknya cepat sembuh. Kita gas lagi. Kita doain terus deh. Sama itu ya pokoknya di horsepower kan ada Bang Erik, ada Bang Alfa, gitu betul. Kan. Dan itu nggak mungkin gue lupain sampai gue nginep di situ, gue nanya-nanya lah tentang mesin. Kalau Bang Erik kan dulu kan jagonya karbu tuh, nyeting karbu. Iya betul. Ya kan, nah betul. Nah setiap gue touring, begitu berhenti pasti gue di briefing kalau dilihat ada kesalahan. Nah. Ya kan dipanggil Bang, nanti kalau nikung gini. Nah disitulah gue belajar lah pada akhirnya kan. Terus ada safety riding rame-rame bareng-bareng sama Haji Dian pada saat itu. Ya udah akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang ya ilmunya untuk kita bermotor ya alhamdulillah itu gue dapetin semua. Iya benar. Gue inget banget dulu tuh di Sentul kita ngalamin masuk sirkuit kan. Betul ya. Masuk sirkuit. Wah suruh ngelilingin tuh. Kalau ban nggak habis ya belum kelar. Iya. Dulu waktu safety riding gue pernah di Senayan juga tuh. Gue disuruh ngabisin ban belakang ngerem, kalau belum pecah gue ngulang. Nah jadi ternyata kenapa sih sampai ban pecah? Jadi ketika ban belakang pecah, motor itu kan pasti goyang kan. Nah disitulah belajar ya untuk mengatasi ketika ban belakang pecah supaya motor tetap stabil. Nah lu nggak kaget, lu nggak panik. Nggak panik gitu kan. Kalau panik bahaya banget. Naik motor panik bahaya, bukan bahaya diri sendiri bro. Orang lain juga bisa bahaya, apalagi kalau di jalan kan. Iya. Oke, ini bro. Kalau dulu tuh kan ya kita riding sendiri-sendiri ya. Iya. Tapi kenapa nih? Udah berapa tahun terakhir ini gue lihat lu bawa bini mulu bro. Nah, apa kagak bahaya bro? Lu bawa bini kemana-mana bro? Gue sebenarnya gue touring itu seneng ngajak istri ya, istri. Kenapa coba? Kan lebih bahaya bro. Ya sebenarnya sih kalau cerita bahaya tergantung kitanya ya. Justru gini, kita kalau boncengan ya, terutama bawa ajak istri gitu ya. Nah itu ketika kita lagi lupa nih kekencengan, nah itu istri langsung nyubit-nyubit tuh. Oh iya kan, benar-benar ada ngingetin, nyubit gitu kan. Oh ya udah berarti ini kekencengan gue kan. Kadang-kadang kan kalau sendiri ya lo tahu sendiri lah anak-anak kalau misalnya nggak boleh lihat trek lurus, udah. Oh iya, I got the point lah ya. Benar. Ya itu satu. Yang kedua, jadi memang istri gue tuh hobi touring ternyata. Awalnya, ini awal cerita nih ya.
awalnya gue ragu nih. Gue ngajak istri gue pertama yang deket-deket dulu tuh ke Cirebon. Cirebon. Apaan deket? Ya deket lah gitu kan, ke Cirebon gitu kan. Ke puncak deket bro. Nah terus ternyata bini gue kuat. Nah, akhirnya yang kedua ke Bali. Nah ke Bali pada saat itu gue bilang sama bini gue, kamu naik pesawat aja. Nanti ketemuan di Bali gitu kan. Tau nggak jawaban bini gue apa? Oh nggak mau. Maunya naik motor. Oke. Nah pada saat itu gue bilang sama bini gue, alasannya apa tuh? Ya ternyata memang udah alasannya ternyata memang waktu ke Cirebon dia menikmati gitu. Gue rasa ada alasan lain kenapa bini lo mau ikut terus. Kalau gitu kita panggil ya bini lo ya. Mana nih orangnya nih? Mana ini? Madam Vicky, Madam Vicky Roma, mana nih? Ini dia nih. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dulu dong. Pakai dulu mikrofonnya. Kalau nggak dipegang aja, kalau nggak bisa dicantelin bisa. Bisa. Oke. Nah, ini gue mau nanya nih dari Kae, lo jujur nih. Gue jujur. Bener lo, jujur lo. Alasan lo kenapa lo mau ikut terus nih? Udah berapa tahun gue liatin lo udah kayak apa ya? Nah begitulah, biker in love gitu ya. Apa alasan gue mau ikut terus nih? Mungkin apa takut suami kamu nakal? Itu yang gue rasa tuh itu tuh. Laki-laki tanpa diikutin aja, kalau mau nakal aja kan. Pada saat tidak diikuti. Apalagi kalau diikutin, kalau mau nakal bisa juga. Iya bener. Tapi apa lu nggak takut gitu? Itu kan, pernah kecelakaan kan? Ya. Nah. Jadi gini ceritanya. Awal gue diboncengin itu, awal gue ngikut pergi touring ke Cirebon. Cirebon tuh. Nah, gue ngikut di situ kok ternyata enak ya. Itu juga helm juga belum safety banget tuh helm gue. Gue masih pakai helm yang terbuka, itu pakai masker yang setengah. Itu kalau pakai Harley itu kan anginnya kan kenceng gitu ya kan. Iya, apalagi di belakang kan. Gitu. Jadi helm gue pakai gitu. Nah, setelah dari situ, gue ditantang lagi sama laki gue nih. Kata laki gue ini mau touring ke Bali. Mami daripada nanti capek gitu loh. Mami ini lulus dalam lagi. Ini laki gue nantang gue nih. Enggak, maksudnya mami naik pesawat aja kan lebih enak gitu, lebih cepat. Enggak, pokoknya mami mau ikut dibonceng. Alasannya apa itu? Jadi gini loh Dam, awal gue dibawa ke Cirebon itu, kok gue nikmatin gitu loh. Ternyata lebih enak ya gue dibonceng. Jadi nyambung sama hati gue. Jadi kalau misalnya kita mau dibonceng itu, kalau hati tidak terima itu, aku terima ya kan. Nah, setelah kedua kali gue dibawa ke Bali itu, 5 motor tuh awalnya pergi, yang lainnya pada di-towing kan. Nah di situ gue kok makin nikmat gitu loh. Gue makin nikmat ya gitu loh. Nikmatnya nikmat lo diboncengin atau nikmatnya karena bonding lo sama ini brother makin kuat gitu? Nah, nikmatnya jangan-jangan karena ada yang bisa dipegang kali. Nah itu makanya gue bilang bonding. Maksudnya pelukan gitu. Halusnya kan bonding bro, halusnya. Ternyata kalau gue amatin ya kan, bonceng pakai motor gede itu sama naik mobil. Nah, gue kalau naik motor itu nggak ada yang namanya gue ngantuk sampai dia bilang, ini ngantuk nggak. Jadi gue ini dapat gitu loh hati gue bisa melihat alam itu, pemandangan ya. Kadang-kadang ngeliat begitu pemandangan keren, gue bilang ih keren ya gitu ya. Gitu. Udah tuh gue. Nah, sempat yang tadi lu bilang katanya sempat kecelakaan. Ya kan? Gimana tuh? Nah, kecelakaan itu waktu itu kita pulang dari Dieng ya. Ya, Wonosobo, Dieng, Wonosobo. Itu cuma sekali celatanya? Sekali. Oh, yang parah ya, yang parah ya? Yang parah. Sebelumnya sih udah sempet, gue udah berapa kali tuh. Oh, jatuh biasa. Naik Vespa, gue pernah jatuh hampir nyebur jurang. Gue naik Vespa. Iya. Gue hampir mau
jatuh ke nyebur jurang gue Hampir. hampir Ya, hampir itu ya. Nah waktu kecelakaan itu Dam gue posisi lagi dibonceng kan. Nah, lu dari Dieng. Dari dia yang Rencana mau Iya. mau balik, abis touring ya. Abis touring tuh. Ah. Jadi bonceng, asik tuh jalannya memang asik ya, Ah. lewat Lumbir ya kan. Nah pas di situ gue itu nggak sadar diri, gue kayak dipental kayak mainan yang di mall, tau nggak lu, boneka yang copot dicopot gitu loh ke jalan. Loh, gimana tuh ceritanya bro? Kok bisa begitu lo? ya biasa lah ya. Jadi itu posisinya pas nikung itu lagi Jadi menghindari. turunan juga, jadi menghindari yang di depan rem mendadak karena ada motor tiba-tiba keluar gitu Oh, lo ya. kaget ya? Jadi gue menghindar. Oh, berarti lo nggak kaget itu ya? Ya kaget sebenarnya, kaget ngeliat yang di depan rem mendadak kan. Akhirnya karena gini, gue pun gue udah rem abis karena touring kan masih ngelosor terus tuh motor kan. Nah kalau gue nggak menghindar ya gue ngantem temen gue sendiri yang di depan kan. Akhirnya nanti ya jadi nambah banyak korbannya kan gitu kan. Udah gitu juga habis nabrak, ntar hitung-hitungan lagi kalkulator ganti rugi. Ini motor gue sendiri yang rusak ya kan. Udah gue tabrakin pohon lah tuh motor gitu. Lu tabrakin pohon? Iya, karena kalau gue nggak aduin ke pohon, motor gue tuh langsung justru ke bawah. Enggak, ada warung itu. Iya, depannya warung itu ada pohon gitu. Pas nabrak pohon itu lu masih di atas motor apa lu udah? Enggak, jadi salah gue tuh gue nahan motor. Harusnya kan kalau motor gede jangan ditahan, lepasin aja. Ya namanya refleksnya begitu kan ya. Jadi gue nahan udah. Berarti lu nahan, ngerem gitu masih tetap nabrak ya? Iya, ya udah ngeremnya karena gue tabrakin ke pohon. Karena kalau nggak gue tabrakin ke pohon, di balik pohon itu ada warung. Dan ada ibu-ibu lagi pada ngobrol. Nah itu wassalam deh kalau misalnya gue bisa gue ngaduin pohon, gue tabrak warung, bisa kena nabrak orang juga gitu. Turunan lagi. Nah, ada yang patah-patah? Ya alhamdulillah sih patah-patah enggak. Cuman ya gue cedera di lutut sih sampai sekarang gitu kan. Geser, jadi tulang itu lutut tuh geser. Lu nya nggak apa-apa kak? Pingsan, awal jatuh Gue pingsan. Itu ditolongin lah tuh, ada Aji, ada itulah ditolongin sampai dibawa ke rumah sakit. Lu mau tahu Dam, itu kita tuh korban yang kelima, yang keempatnya mati meninggal di tempat Di hari yang sama? di hari yang sama. Spot yang sama? Spot yang sama. Itu tuh perlu diinget ya. Di mana posisinya? Lumbir. Daerah Lumbir ya. Dieng arah Jakarta. Iya, jadi Dieng arah Jakarta, Lumbir hati-hati ya. Hati-hati. emang jalannya enak banget. Asik. Jalannya enak banget, lebar, mulus, udah gitu juga ya banyak tikungan-tikungannya gitu kan. Ya memang dicari. Saking enaknya lupa nih. Kelupaan, lupa ngerem. Iya nggak? Lupa ngerem, ini Harley remnya di mana gitu. Gebuk harus belakang, woi gitu kak. Gue nanya sama bini gue, ini remnya di mana nih? Tahu nggak nih? Nah, tahu lo udah, tapi kan memang bener itu dari mungkin sekian ratus touring yang lo lakuin kan ya paling 1-2 lah mengalami kejadian kayak gitu. Itu yang paling parah. Apa lo nggak ada rasa trauma gitu? Oh kagak, sampai sekarang gue ajak ngebut masih demen deh. Awalnya awal itu gue ada rasa trauma waktu dia kan sempat pakai tongkat ya. Iya, gue inget tuh. Bulan tuh, 2 bulan lah dia pakai tongkat. Pas lepas tongkat itu dia mulai motoran tuh lompat dari gue. Belum sih. Lo sempet larang. Sebenarnya belum lepas tongkat. Udah lepas. Iya mas. Lepas lalu dimasukin. Masih belum full ngelepas tongkat. Nah, sebenarnya dari situ belum. Akhirnya gue bilang beraninya pakai lepas tongkat, jadi bawa motor lagi. Mau tahu Dam, gue diajak langsung kemana? Ke Lombok Dam, ke Lombok berdua. Itu udah nggak pakai tongkat sama sekali. Tuh gue di situ gini. Gue berdoa aja jukir terus. Lu tahu sendiri kan jalannya. Ya iya. Berarti masih ada lah dampak-dampak trauma kecelakaan itu ada. Ada. Belum terlalu sembuh ya. Iya, belum sembuh. Tapi ya sebenarnya pada saat gue mulai motoran lagi sebenarnya cedera gue belum gue belum pulih banget itu. Gue menghadiri acara buka puasa bersama di Jakarta itu gue masih bawa tongkat sebenarnya udah. Apa nggak susah bro? Hah? Apa nggak susah? Ya susah ya. Jadi gimana?
hal-hal kayak begitu mah jadi udah nggak gue pikirin gitu loh. Yang namanya udah hobi gitu ya, maksudnya Gua udah rasa sih gatel gitu pengen naik ini motor gitu bukan kan. hobi lagi, tapi udah jadi gaya hidup. Gaya hidup. Seperti kita ngopi nih, ngopi gaya hidup sekarang. Iya. Ngopi bro, ngopi. Ngopi bukan hobi ya. Nah, udah gaya hidup. Gaya hidup. Kalau nggak ngopi kayaknya nggak laki gitu ya. Ya benar. Terus nih, touring kemana yang kalian berdua ini paling berkesan gitu? Sumatera sih, ya Sabang. Iya, gua kan ikut juga. Iya. Sampai ke Sabang aja gue ngikut dibonceng. Iya tuh, kilometer Iya, nol kita itu kayak ya. kilometer 0 kan tuh waktu itu. Nah Oh. itu mah ya sangat berkesan lah. Iya, Asik, asik. masyarakatnya juga asik. Jadi makanannya, minumannya, masya Allah. Jadi memang ya kalau waktu itu ya, gue merasa gue kayaknya kalau belum ke kilometer 0 nih, gue belum jadi bikers deh pada saat Benar. itu. Hajinya para bikers. Hajinya para bikers. Bukan ini ya, bukannya kita merendahkan haji, maka enggak. Maksudnya itu dalam konotasi salah satu tujuan utama para bikers Indonesia tuh kilometer 0. Dari Kilometer dulu kita 0, gitu. benar. Jadi belum lengkap ya, Bro ya. Udah gitu enaknya apa kita kalau ke KM 0? Kita buat tanda bukti, sertifikat, ya kan dapat sertifikat kita. Kalau kita udah pernah ke KM 0 gitu loh. Sertifikatnya yang nerbitinnya ini lagi apa, pemerintah loh, wali kotanya loh tangan. Justru kalau kita udah pernah ke sana, kayaknya kemana-mana deket gitu loh. Betul. Iya kan? Gua Kayaknya juga kemana-mana ngerasa. deket. Itu kerasa banget tuh. Iya, jadi ya itulah alhamdulillahnya udah tercapai lah. Gue sampai ke KM 0 ya. Nah ini sih rencana sih nih, ntar kita ke Sulawesi bro ya. Nah, Jadi nggak dari Makassar, Manado gitu kan. betul. Nanti yang di Sulawesi sama Manado kalau bisa kita bikin podcast juga nih. Iya. Sama Biker di sono nih. Saya cerita ada bintang tamunya ya. Sekarang kan bintang tamunya host kita ya. Ini Hostnya sendiri. host number 1 nih. gua mah host number 2 cadangan. Oke. Nah, sekarang ini bro, berat nggak untuk ngurus ini bro, ngurus Harley ini bro? Ya. Ini lo punya Harley Ultra ini kan? Ya ini yang kedua nih. Iya. Ya, ini Yang motornya Bro Vicky nih. Iya. Harley Ultra Anniversary 2003. 2003. Jarang dan sekarang lagi dicari. Sekarang Susah lagi ya, rame kayaknya yang pakai anniversary 2003. Ih, tapi kagak ada, jarang yang jual. Kemarin banyak kan? Iya. Jarang. Udah habis aja udah. Jarang yang jual sekarang. Nggak tahu. Berat nggak coba ngurusnya ini bro? Ya kalau Kan mahal bro. ya kalau cerita mahal ya iya mahal gitu ya. Iya. Cuman kalau nggak mau mahal ya jangan main moge. gitu ya. Iya. Jadi iya. Yang didamping konsekuensinya ya itulah ini gitu ya. ibaratnya nih, ini istri kedua. Tapi jajannya yang paling mahal ini. Mahalan dia sama bini gue. Wah, Paling mahal gitu. mantep itu. Iya. Banyak Pokoknya banyak yang kebalik loh. Banyak yang kebalik loh. ini kalau rusak aja udah gue pusing nih. Harus jadi gini. Kalau bini kedua gue udah lagi rusak gitu ya. Nah itu yang ada di otak gue harus cepet-cepet dibenerin. Karena kenapa? Kalau enggak bisa jalan. Karena gue nggak bisa jalan nanti gitu kan. Iya. Kalau gua lihat sih emang iya ya. Kan kita riding itu kita nggak musingin apa yang terjadi di belakang, kita nggak khawatir apa yang terjadi di masa depan, mau ngapain apa segala macam. Iya. Kalau sehari-hari pada saat kita nge-riding, kita mikirin tuh, waduh besok mau gimana, khawatir segala macam, kepikir masa lalu juga. Tapi pada saat riding, kita itu bener-bener memikirkan pada saat ini loh. Oh, gua harus ngerem nih, gua harus nyalip nih. Itu jadi kita bener-bener hidup pada masa sekarang aja yang kita pikirin. Dan jadi gini sebenarnya di motor itu khususnya kita bahas motor ya. Banyak saudara-saudara kita tuh yang usianya udah 60 ke atas, masih naik motor, masih touring jauh. Nah, ternyata memang kalau kita jadi gini, bokap gue pernah ngomong sama gue. Ketika bokap gue bilang, kita jangan merasa tua. Makin kenceng gue naik motor. Makin kenceng gue naik motor. Ketika bokap gue bilang, kita jangan merasa tua, gitu ya. Lalu udah gitu, nah
Jadi naik motor itu sangat bagus untuk melatih motorik kita, Refleks. refleks kita. Ya, itu sangat bagus. Mau motor, mau mobil, ya apalagi motor gitu kan, di atas roda 2 gitu kan. Nah, tapi juga di sini yang harus pengen gue ingetin, ingat. Roda 2 itu paling akrab dengan malaikat maut, bro. Nah, jadi artinya apa? Lo ngomong gitu terus, bro. Gue kagak mau kenalan bro sama Enggak, malaikat maut. Ampun. Ya, jadi maksud gue gini. Pertama, safety-nya tuh harus benar-benar dijaga. Kalau naik roda 2, apapun motornya ya, apalagi moge yang tenaganya gede. Jadi jangan kita yang dibawa motor, bukannya kita yang bawa motor, tapi kita yang dikendalin motor. Nah, itu bahaya. Harus bisa kontrol emosi. Nah, jadi kenapa gue sampai saat ini gue kemana-mana gue selalu naik motor ya, karena itu. Berarti lo istighfar terus ya. Wah, Bagus iya juga itu. Yang istighfar gue yang di belakang. Astagfirullahaladzim. Tapi Iya. bener lo kak. Gue juga kalau bawa motor nih. Istighfar Ini, juga. ini motor gue nih. ini. Dan juga ketika kita melihat alam yang indah, ya, lihat alam gitu ya. Nah, itu kan di situ kita tafakur lah. Iya. Artinya kita sambil wah, Masya ini Allah, lukisannya Allah gitu kan. Benar, kebesaran Allah ya. Kebesaran Allah gitu. Artinya bukannya touring sekedar touring, tapi kita di situ benar-benar tafakur, menikmati segala macam keindahan-keindahan yang Allah ciptakan. Iya. Gue juga pernah tuh dibilangin sama anak MBI itu, anak apa Muslim Iya, biker ya. Muslim Iya. biker. Nah, ini ngomongin ini dikit. Oh, kalau lo lagi nanjak tuh bilang Allahu Akbar. Iya, Oh, terus benar kalau itu. lagi turun tuh Subhanallah. Berarti kan banyak zikirnya sebenarnya. Iya. Kalau dalam Ada ini satu ya, lagi bro yang dalam kurang. Islam ya, dalam Islam ya. Gua kagak tahu kalau yang lain. Satu lagi yang kurang, nanjak sama turun kan. Kalau nanjak kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau turun Subhanallah. Subhanallah. Satu lagi, Apa bro? kalau lagi bokeh istighfar banyak-banyakin. Bro. Benar itu, benar. Iya kan? Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, gitu. Kita break dulu ya. Engine break. Kembali lagi bersama Bro Vicky Dan Bro Adam, di Engine Break, engine brake. podcast para bikers. Oke. Sekarang kita bahas ini, bro. Ini sebagai pengetahuan lah buat Ya. kita bersama ya. Ente kan udah senior nih. Gini, bro. Apa persiapan yang urgent nih, yang urgent kalau kita mau touring nih, mulai dari ya mungkin itinerary-nya atau segala macam. Tapi persiapan pribadi, motornya atau apa gimana? Oke, kalau untuk persiapan pribadi ya, pertama kita harus menyiapkan unit kita dulu. Nah, Oke, kayak misalnya cek kampas rem, terus penting banget itu. Penting banget. kampas rem, terus ganti oli, oli mesin, oli gearbox. Kalau di Harley itu ada oli primary gitu kan ya. Ya, pokoknya oli-oli itu kita ganti lah. Lalu kita cek baut-baut kita cek, terus pengereman kita cek, rem depan, rem belakang, semuanya kita cek. Kalau lu kan paham nih, bro. Lu udah soal motor ini unitnya lo paham ya. Gimana kalau yang belum terlalu paham lah ya, namanya baru coba-coba naik motor gitu kan, kita gak paham nih. Itu berarti harus harus ke bengkel dulu ya gitu. Ya, tentunya kita ceknya di bengkel ya. Kita semuanya kita cek di bengkel. Ya itu tadi yang gue sebutin tadi gitu. Rem nomor 1 tuh, rem. Ya, rem, terus kopling kita, ya. Kampas rem juga harus kita, ya kalau kampas rem kan bisa kita kampas kopling kan bisa kita rasa-rasa gitu kan. Kalau udah mulai agak slip mendingan ganti gitu ya. Motor gue sudah mulai agak nih kayaknya kampas koplingnya nih. Terus setelah itu ya fisik kita. Jadi fisik kita harus prima, bener-bener prima. Jangan lupa kalau setiap touring itu bawa vitamin.
Vitamin apa nih? Banyak vitaminnya ya, vitamin C gitu kan. Ya terutama sih vitamin C ya kalau Iya. gue ya. Bukan vitamin cewek, bukan kan? C, itu C beneran ya, bukan kalau vitamin. itu otomatis Bukan di jalan vitamin kita C. akan cuci mata sih. Oh iya, Cuci mata ya. vitamin cuci mata gitu. Ya itu vitamin C. Iya, C, Cuci bener. mata. Terus udah gitu ini juga bro, apa namanya? Kayak fisik tadi udah ya. Fisik terus ya pokoknya fisik kita harus prima lah. Berarti lo sebelum touring itu mungkin lo jalan dulu atau lari-lari dulu, jogging dulu atau Ya, gimana gitu, enggak. nge-gym dulu atau Enggak sih. Kalau gitu sih enggak. makan telur dulu, telur bebek gitu ya, susu. Ya. Enggak. Nah yang penting sih sebenarnya kalau touring itu kita selama perjalanan kalau bisa jangan kebanyakan karbohidrat. Nah, Karena karbohidrat itu kan pasti kan kita kan ada berhenti istirahat ya, iya benar. lapar gitu kan. Nah kalau boleh sih makan nasi, cuman jangan berlebihan. Karena kenapa? Itu justru bikin kita jadi lemes. Ngantuk ya? Iya, Iya, karena kan gulanya kan iya. lumayan tinggi ya. Terus satu itu, yang kedua ini juga apa namanya teh tawar sih kalau bisa. Teh tawar, Teh tawar, terus nah tempe tuh. tempe. Tempe itu menghilangkan lelah tuh tempe. Gadein tempe, cari tempe. Kayak kalau nggak ada tempe ya udah minum teh aja, teh tawar. Oh, oke deh. Pokoknya intinya inget ya, karbohidrat lah kurangin. daripada makan banyak nasi, lebih baik makan banyak tempe. Nah, gitu. Oke. Terus ini kan beda gini bro. Kita antara touring kita sendirian sama touring keluarga lah. Lo kan touring berdua, touring keluarga lah ya. Itu apa sih persiapannya? Barang-barang apa segala macam. Oh iya, kalau Suka ketinggalan nggak gitu? Cangcut gue, Ada. ya. Cangcut ya. Ada. Cangcut gue ketinggalan, colors, kurang. colors. Oh itu yang paling Colors. penting ya. Yang ngurusi bini kan. Lah iya. Bener ya? Apalagi kalau touring berdua nih, waduh, selemari bawaannya. Wah, tapi muat, tenang aja muat itu. Nah, ya yang gue rasain juga begitu sih. Kalau touring sendiri itu ada aja yang ketinggalan, terutama ya barang-barang pakaian apa segala macem. Ya makanya Mungkin jadi itu salah satu alasan lu ngajak bini kali ya. ya jadi gini. 3 hari hari H-3 ya. Nah, itu kita udah packing. Sambil kita mikir apalagi nih kan waktunya masih banyak tuh, masih panjang kan. Sambil kita supaya nggak ada yang ketinggalan apalagi ya gitu. Jadi kayak misal apa? Sarung tangan minimal ada spare-nya lah ya. Ya, sarung tangan, terus sepatu jangan bawa satu. Jangan bawa satu. Ya kalau celana udah pasti dibawa. Kaos kaki yang jelas, kaos kaki. Benar. Iya. Gua ngerasa banget tuh. Gila, gua bawa kaos kaki cuma satu. Basah pula, bro. Ya karena kan yang namanya di perjalanan kita nggak tahu tuh, tiba-tiba hujan. Hujan langsung gitu kan. Mau nggak mau kan kita jadi basah. Satu deh, bro ya. Lu pernah ngomong ke gua, kalau hujan jangan berhenti. Iya. Nah, agak-agak gimana gitu kan kita biasa kalau hujan ya kita berhenti dulu ya pakai jas hujan ya. Nah, Bro Vicky bilang kalau hujan jangan berhenti. Nah, kenapa bro? Karena gini, yang namanya hujan lokal, Nggak Ya. semuanya hujannya. kita berhenti, belum tentu di depan tuh hujan. Oh. Jadi makanya gini, kalau gue tuh lebih sering lihat tuh ke awan ya. Misalnya di sini hujan, gue lihat di depan terang, hajar. Nah, tapi walaupun misalnya ternyata di depan tetap hujan, gue lebih suka gue hajar. Yang penting satu, tidak banyak petir. Yang kedua tidak angin besar. Kalau masih itu, kalau gue mendingan basah-basahan aja sekalian. Karena kenapa? Kalau kita banyak berhenti, dikit-dikit hujan berhenti, dikit-dikit hujan berhenti, makan waktu. Iya benar. Satu makan waktu. Gitu. Gue tuh pernah ngalamin juga tuh. Jadi baju yang dipakai ini dari basah kering lagi, basah lagi. Nah makanya itu kayak salah satu yang Gue jangankan jadi itu tidak berlaku. gue jangankan touring ya. Gue kemana-mana nih pakai mocil, pakai mocil tuh motor kecil gitu ya. yang 400 cc ke bawah lah ya. Iya. Gue kan punya ada itu tuh PCX. PCX ya. Ini hujan nih, gue males berhenti tuh bini gue. Nah, Basah-basahan gue gitu. Kecuali misalnya gini,
gue mau ke titik A ya, terus hujan, nah itu gue berhenti, nggak lucu. Begitu sampai ke lokasi basah-basahan. Tapi begitu pulang nih mau ke rumah, hujan, gue nggak berhenti, gue bablasin terus sampai ke rumah, karena kan berpikir ya udah nyampe rumah tinggal ganti baju udah selesai gitu kan. Iya makanya. Nah, lo bilang tadi kah, was panas ya, kering semua, hitam tuh kak. Terus hujan, itu bagi seorang lelaki aja nih, itu agak risih gitu. Tapi lu kok bisa gitu kak? Gimana itu? Cinta apa ini? Cinta lokasi. Biker in love nih. Mungkin karena saking dinikmatin kali ya Dam ya. Tapi emang sih gini ya, kalau hujan sih emang kayaknya lebih asik gitu ya. Iya, asik Lebih asik gitu loh. hujan, Nggak panas. nggak panas. Yang jelas sih bener. Nah, apalagi kalau seandainya touring nih, Dam. Gue pernah nih touring ya. Dari pergi itu tuh gue bersih nih. Nah, gue bilang gini. Nanti kita perginya jangan terlalu siang ya. Emang kenapa, takut hitam ya? Enggak. Tapi ya udah, mau nggak mau ya kan, kita motoran, walaupun kita rapat kayak apapun nih, di rapat ini pakai bab, pokoknya pakai jaket, pakai sarung tangan, tetap aja hitam. Gue pernah sampai kebakar Dam waktu pulang dari Lombok ya, kita ya berdua ya. Oh iya. Lombok dan Tapi Lombok. musuhnya khusus Moge nih ya, gue bicara khusus Moge nih. Musuhnya Moge tuh bukannya hujan sebenarnya, Panas. macet. Oh, Oh, nah itu benar-benar. setuju. Setuju kan? Setuju banget. Macet musuhnya Moge tuh. Iya. Mateng, ya, mateng ada yang Iya. mateng. Nah, Panas dari itu. telur lah ada yang mateng. Mesin, dari Dari mesin. mesin, apalagi yang kalau yang dibonceng itu ngerasainnya panasnya. Dan gue pernah mandi oli, Idap. Mandi Mandi oli lu. Sebelum mandi oli. Mandi lagi mana? Coba cerita. Iya, jadi motor gue trouble waktu itu kan. Trouble. Nggak tahu lah bocor oli dari mana-mana gitu kan. Wah ini oli semua. Oli semua gue dah itu Pernah. udah ngalamin. Makanya itu tuh asik gue di situ. Ternyata nikmat ya. Ada kesan-kesan buat diceritain ya kan. Dulunya lo se-adventure ini nggak kak? Sebelum mana? sebelum ketemu Sama gue aja deh pas, Ya, makanya, pas nikah makanya. sama gue deh baru. Gue nih. Lo mau tahu nggak? Bentar nih, bentar. Kalau Nih. ada orang tua gue nih masih Nih ya. ada, gue pasti diginiin. Dengerin. Nih. Bentar nih ya. Lo mau tahu? Lo jangan cerita adventure deh. Nah, Iya. gimana? Begadang aja nggak pernah. Dulu waktu gue masih pacaran, jam 7 malam, itu rumah dia udah gelap. Udah masuk kamar masing-masing nih saudara-saudaranya. Waktu gue mau ngapel nih. Udah pada gelap lampunya. Dulu tuh. Udah pada tidur. Begitu merit sama gue, Amburadul ya? amburadul. Dari diajakin begadang nih Dam ya. Tidur gue biasa jam 7. Naik lagi jam 8. Sekarang jadi hobi begadang, suka begadang. Sekarang gue kalau ngikutin ini, habis sholat subuh, langsung nih nanti aja tidur. Gue tidur habis setengah 6, habis sholat subuh setengah 6 baru gue tidur. Iya Gue makanya. bangun lagi kan pagi itu jam 7 gue langsung bangun lagi. Kalau dia kan sebelum zuhur itu gue udah bangunin tuh jam setengah 12 gitu, gue bangun sih. Udah mau zuhur. Udah. Itu gue yang tadinya gue dulu waktu masih gue syuting ya. Kan gue pakainya mobil kan. Iya. Mobil, Benar, ya kan, kemana-mana gue masih pakai mobil gitu. Sampai gue punya motor jet apa gitu loh. Itu orang tua gue sampai gini. Oh, lu juga bisa Dia bisa naik motor. bisa naik motor. Oh, bisa. Bisa dia. Itu akhirnya orang tua gue bilang, jangan bawa motor udah, kalau itu aja pakai mobil. Pas gue nikah, kan gue ngerasain itu dibonceng naik motor ternyata lebih enak ya gitu loh. Jadi sampai sekarang nih, gue kalau lagi diajakin, nih ayo yuk kita ke puncak yuk gitu. Ayo. Nggak ada yang gue nggak gitu. Wah. Agak susah nih kalau misalnya mau adventure laki-laki nih. Mau bini mulu nih, bininya mau ngikut mulu. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Istrinya kan asik. Iya, yang Tapi penting ada asik ya. ada di momen-momen dia nggak ikut, ada juga gitu kan.
Justru Iyalah, kalau lagi misalnya kalau perempuan kan ada kadang tuh males-malesnya ya. ya lagi bulanan, Iya. datang tamu bulanan mungkin. Pengen di rumah ya. Tapi karena mungkin gue karena terbiasa ya sama istri kemana-mana gitu kan. Jadi begitu dia nggak ikut kayak aneh, buat gue aneh. Ada sesuatu Gua yang jujur aja, hilang ya gitu. Ada sesuatu yang gimana ya, kayaknya beda aja gitu kan. Waktu mau pergi Berarti ke Sukabumi, bukannya gini ya, ada sesuatu yang hilang. Oh, berarti artis kita enggak Kak, enggak. Setahu gua enggak dia. waktu ke Sukabumi kan, Sukabumi yang ke tempatnya Haji Romli. Haji Romli. Heeh. Si Grace kan ikut ya. Nah dia kan nggak ikut. Sampai gue dibohongin gitu. Ayo ikut, nyusul aja nih belum pada datang. Kan ininya ngumpulnya di McD ya. Di McD, ayo mami sini aja naik Grab. Itu gue sampai gini. Enggak deh Pi, mami lagi males deh, mami di rumah aja ya. Nah sampai dibohongin. Akhirnya gue bilang, juga ya dia, gue biasa ikut, gak taunya si Grace lah WA. Tante nggak ikut ya? Enggak, gue nggak ikut Grace. Ya kadang kan kayak lo kan tahu lah, teman-teman kan banyak yang bawa istri. Iya. Ya kalau gue sih jadi aneh kalau pada saat touring itu istri nggak ikut gitu. Bukannya Sekarang ini lu dalam fase begitu ya. Kalau dulu kan sendiri melulu, Bro. Iya. Ada bini juga tetap sendiri ya dulu. Tapi sekarang ini lu dalam fase lebih nikmat kalau sama istri gitu. Iya. Ya, ada yang nyiapin cangcut. Itu dia. Jadi gue kagak pusing, gue packing gue kagak pusing. Iya. Gitu kan. Jadi kan konsentrasi lo bisa di unit aja nih. Masalah urusan makanan kecil lah, snack-snack apa segala macam. Habis kalau ada istri mah diservis habis luar dalam. Iya bener. Kayak si Grace kan sampai disuapin lakinya. Aduh, itu bener. Kapan-kapan kita ajak lah ke sini lah. Nah, lu dong Dam. Kenapa gue? Oke lah kalau gitu. Nah, ini Bro. Sekarang ini kan wah rame nih sekarang nih bikers ya. Segala macem ini. Cuman menurut gue pribadi nih riding belum ada ini, kayaknya perlu deh dibikin program safety riding gitu. Jadi sebelum lo touring jauh-jauh, sebelum lo naik motor kemana-mana, apalagi bonceng keluarga ya, harusnya tuh belajar dulu gimana handling motor, safety riding yang harus ada tuh sebenarnya. Bener nggak sih Bro? Betul. Jadi gini, intinya sih ya bukannya kita merasa senior enggak ya? Enggak. Bukan ya. Artinya kita di sini saling mengingatkan lah. Khusus para yang mau ingin jadi seorang bikers, ketika lo seorang pesan nih. ketika lo seorang apa ya bahasa newcomer lah istilahnya, newcomer, lo oke deh yang lo bilang tadi, lo tidak punya waktu misalnya untuk belajar safety ride, ya kan? Nah tapi tiba-tiba lo ikut pengen touring, pesan gue cuma satu sama para newcomer. Lo patuhi, lo ikutin apa yang dikatakan sama para senior, dan itu jangan lo langgar. Kalau kata senior lo harus siksak ya touring, lo nggak boleh mendahului gini-gini. Pokoknya lo ikutin, karena kenapa? Para senior itu jam terbangnya udah luar biasa. Iya benar. Dan lo jangan nakal, lo jangan coba-coba nakal di jalan, karena kenapa? Bukan membahayakan buat diri lo sendiri, tapi membahayakan yang lainnya. Membahayakan masyarakat, apalagi kalau bawa keluarga, bawa bini, bahaya keluarga juga. Bahaya juga. Ingat itu, di rumah ada yang menunggu gitu. Oke. Kalau begitu kita tutup sesi pertama kita ini, brother. Oke. Kita nanti akan undang brother-brother kita para bikers yang lainnya, para bikers yang lainnya. Para bikers yang lain. mau diundang juga silakan kontak-kontak Bro Vicky ada. Nanti ada di sini nih. Tinggal komen nomornya. Aja, tinggal komen. Iya, nanti kita undang. Oke. Bersama Bro Vicky dan Bro Adam di podcast Engine Break.